Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa yaitu Utian Ayuba. Mas Utian adalah founder dan juga CEO untuk Bur Technology atau biasa disingkat sebagai BTech. Nah ini dia tamu istimewa kita. Mas Utian silakan untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Halo Sobat Indonesia Belajar, perkenalkan nama saya Utian. Ini sebuah kehormatan bisa diajak gitu untuk ngobrol di podcast Indonesia Belajar. Terima kasih Pak Budi udah ngajak saya. Wah ini sama-sama, saya juga berterima kasih banget nih Mas Utian sudah bersedia meluangkan waktunya ini. Alah, saya banyak waktu luangnya. Ya, ya, Oke, ya, oke, ya. oke. Oh ya teman-teman, sekadar info nih ya, sosok Utian Ayuba ini sebenarnya cukup dikenal nih di komunitas Linux dan juga open source di Indonesia. Ya, bahkan sampai sekarang pun masih terbilang aktif di beberapa komunitas open source di Indonesia. Nah, pada sesi podcast kita kali ini, kita akan ajak Mas Utian untuk bincang-bincang seputar open infrastructure nih. Oh ya Mas Utian, untuk memulai sesi bincang-bincang kita kali ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, apa itu open infrastructure? Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi open infrastructure itu prinsipnya sebetulnya itu istilah untuk apa base-nya itu adalah open source software sebetulnya Yep. dan open source hardware Oke. yang fokus di infrastruktur. Nah, infrastrukturnya juga ini ke IT infrastruktur maksudnya juga gitu ya. Jadi istilah open-nya itu merefer ke open source software dan open source hardware, infrastrukturnya ke IT infrastruktur. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah sebuah entah itu komunitas atau pergerakan atau perusahaan atau apapun yang melakukan proses atau organisasi yang melakukan proses pengembangan ataupun penerapan baik itu hardware ataupun software ya untuk di IT infrastrukturnya gitu. Itu istilahnya open infrastructure. Itu sih sebetulnya maksudnya. Oke. Nah ini cukup menarik nih ya karena sebagian dari teman-teman ini biasanya sudah cukup aware ya dengan open source software ya. Itu kan salah satu cirinya adalah ya source code-nya dibuka secara publik. Nah, betul. Yang menarik di sini adalah open infrastructure juga ternyata mencakup hardware ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih apa sih open hardware ini? Ya, detailnya barangkali saya juga belum paham karena tidak terlibat di sana. Tapi kita bisa sekarang kalau orang-orang IT bisa melihat tren di open networking misalkan. Di open networking itu banyak sekarang diproduksi di pasaran juga sudah umum adalah istilahnya adalah white box switch. Itu adalah switch yang kosongan. Bahkan sekarang vendor networking besar juga sama. Jadi switch-nya itu udah jadi semacam komputer yang bisa dipasang OS apapun gitu. Nah, arsitektur switch-nya sendiri itu arsitektur yang merefer ke standar yang umum sehingga siapapun juga bisa membuat, dan istilahnya apa, arsitektur hardware itu juga tersedia gitu. Orang siapapun juga bisa membuat mirip seperti di open source software yang tersedia source code-nya bisa diadopsi, bisa diduplikasi gitu. Itu yang terjadi sekarang gitu, dan itu memungkinkan siapapun untuk terlibat di pengembangannya ataupun memilih produk yang mana gitu untuk dipakai di organisasinya. Gitu. Wah ini menarik banget ya sebenarnya konsep openness. Sudah sampai sana gitu ternyata kita. Iya. Keren banget sih. Itu sebenarnya sewaktu hadirnya Raspberry Pi juga udah cukup ini ya, cukup. Betul, sebenarnya Raspberry ya termasuk ya. Kita bisa bilang dia kalau diperuntukkan untuk kebutuhan IT infrastruktur, maka dia termasuk komponen open infrastructure gitu Pak. Betul. Oke. Wow, ini menarik nih ya. Kayaknya memang trennya sekarang ini makin banyak juga ya vendor-vendor yang membuka ya, nggak hanya softwarenya, bahkan hardwarenya ya, arsitektur hardwarenya ya. Iya. Menarik banget ini. Mungkin
Apple kali ya, masih ketutup. Tapi kan itu dia juga sekarang nggak bisa hanya di level hardware aja kan, di level software akhirnya mau nggak mau gitu, dia harus interoperabilitas ke sistem lain gitu. Dan karena mau nggak mau ya, kalau mau nyambung ke sistem lain, maka harus ikut standar gitu. Dan standarnya sekarang semuanya terbuka. Betul. Ini agak sedikit melenceng nih ya. Cuma menurut saya juga ini sesuatu hal yang menarik nih. Kalau kita tahu dengan Steam Deck ya yang dihadirkan oleh Valve, ini juga cukup menarik ya. Karena Steam Deck juga secara hardware juga mereka cukup terbuka ya. Artinya itu kan bahkan mereka mendemokan bagaimana sih cara untuk membongkar hardware-nya dan bagaimana untuk mengganti komponen-komponennya. Ini tren yang luar biasa sekali kalau menurut saya ya. Ya, memang ya itu pilihan barangkali ya bagi pengembang atau bagi produsen hardware ataupun software, itu pilihan dia mau tutup atau mau buka. Dan itu udah jadi balik lagi ke fitrahnya masing-masing gitu. Ada yang mau dibuka, ada yang, dan itu nggak ada salahnya, keduanya nggak ada salah. Cuman bagi yang terbuka itu artinya penggantian part gitu atau modifikasi itu jadi lebih terbuka gitu untuk dia nyambung ke komponen atau sistem yang lain gitu. Oke. Nah, ini menyambung lagi ke konteks open infra-nya ini ya. Mungkin bisa juga dijelaskan nih, apa sih yang ingin dicapai dari penerapan open infrastructure ini nih, Mas? Baik. Mungkin kalau agak mudahnya barangkali kita bisa ambil contoh di kasus networking ya. Zaman dulu kan ya kita di Pak Budi lah, apalagi dosen ya, di pelajaran networking kalau dia dibaca tuh bagian awal-awal, bagian sejarah zaman dulu itu misalkan novel cuman bisa komunikasi dengan novel, lalu IBM dengan IBM gitu ya. Lalu muncullah satu standar terbuka yaitu protokol TCP/IP yang memungkinkan sistem apapun itu bisa saling berkomunikasi, dan sampai sekarang gitu ya udah mature banget internet yang kita gunakan sekarang. Jadi mau protokolnya asal protokolnya sama, mau aplikasinya apapun itu kita bisa berkomunikasi seperti ini gitu. Nah, yang dikejar di open infrastructure juga sama kurang lebih, yaitu interoperabilitas gitu. Jadi nanti level pengembang hardware-nya siapa, level pengembang software-nya siapapun, itu bisa saling nyambung gitu, nggak harus sama gitu. Karena infrastruktur itu setidaknya ada 3 ya komponen utamanya, yaitu storage, networking, dan compute. Compute ini juga sekarang trennya kan macam-macam, ada bare metal, ada VM, ada container. Nah, produsen komponen infrastruktur ini bisa siapapun gitu, lalu penggunanya juga bisa siapapun. Nah, penting bagi mereka juga gitu, para produsen ini untuk bisa saling interoperabilitas yang akhirnya bagi kita pengguna itu ya enak aja gitu. Bagi bisnis juga itu bagus juga, karena bisa tadi ya, bisnisnya bisa jalan bersamaan, dan dari sisi pengembangan itu bisa lebih cepat. Karena itu nggak akan saling mengganggu. Misalkan orang-orang networking ya fokus aja di networking gitu. Sementara produsen storage ya udah fokus aja di storage. Tapi toh pada akhirnya mereka bisa ketemu gitu di saat diperlukan untuk integrasi. Dan itu yang sebetulnya dikejar bagi para pengembang atau para kontributor ya di open infrastructure. Oke. Nah, terus kalau boleh tahu nih, seberapa jauh sih pemanfaatan open infrastructure ini di industri ya, khususnya di Indonesia nih Mas sekarang ini? Baik, Pak Budi saya kira juga salah satu aktivis open source software ya. Dan saya juga ikut-ikutan gitu zaman kita mungkin di tahun, kalau kita periode 2000-an. Awal tahun 2000-an ya. Awal 2000-an ya. Ya saya pertengahan 2000-an lah, karena Pak Budi udah duluan gitu. Jadi apa tadi pertanyaannya? Pemanfaatan open infrastructure. Nah, saya merasa periode sekarang itu adalah periode kemenangan open source software. Semua open source software ataupun open source hardware ya, ini adalah periode kemenangan kita gitu, yang dulu kita
kita teriak-teriak gitu, kayak orang aneh gitu. Saya merasa sekarang adalah kemenangan ya, sehingga konteks open source software dengan proprietary itu udah nggak jadi isu lagi, karena saya pribadi sih udah ngerasa menang gitu. Apa buktinya? Buktinya adalah pemanfaatan paling mudah adalah kita mulai dari open source software itu paling populer kan di kernel Linux ya. Pemanfaatan kernel Linux mulai dari level infra untuk kebutuhan infra ataupun sampai ke handset gitu, atau sampai ke perangkat-perangkat kayak di IoT gitu ya. Di mobil IoT, di kendaraan mobil gitu, di peralatan rumah tangga, itu aja udah masif dan itu berlaku global dimanapun. Sampai ke layer manajemen infranya sendiri gitu. Itu juga bisa kita pastikan baik itu enterprise ataupun startup yang startup yang melakukan istilahnya digital transformation itu semuanya pasti menggunakan komponen open source software dan itu kalau dikaitkan ke infrastruktur ya open infrastructure gitu. Nah, jadi kalau kita sebut perusahaan atau unicorn atau startup apapun yang besar-besar itu udah pasti pakai open infra, atau cloud provider global juga sama, saya kira kita bilang AWS, Google Cloud, Azure dan sebagainya itu juga pakai. Nah, di Indonesia untuk spesifik ke enterprise, karena itu yang bidang yang saya tekuni gitu sama teman-teman, itu juga kesadarannya dan kesadaran maksudnya bahwa ada teknologi open source software dan ini memang istilahnya proven, terbukti di industri itu juga sudah cukup banyak dipahami oleh berbagai organisasi, baik itu lembaga pemerintah ataupun enterprise-nya juga macam-macam, retail misalkan institusi finansial, sampai ke industri telco. Kita tahu financial institution seperti perbankan ataupun telco itu kan kritikal banget. Ya, industri referensi lah bagi perusahaan lain, dan mereka udah mempertimbangkan itu. Mungkin kalau di Indonesia ini agak terlambat sih memang ya. Estimasi saya tuh misalkan di Eropa, di Amerika itu udah trennya udah duluan gitu. Nah, baru kita tuh 5 tahunan tuh baru tuh anginnya nyampe ke kita gitu. Dan ya sekarang mungkin mulai dari 2016 setidaknya itu udah banyak gitu di kita, berbagai organisasi dari berbagai tipe industri itu udah pakai open infra dengan berbagai teknologi itu ya. Ya, ini menarik banget sih ya. Transformasi yang terjadi ini luar biasa banget kalau menurut saya. Mungkin yang masih belum banyak implementasinya tuh di sisi desktop kelihatannya ya. Kita masih kurang nih ya. Ya. Kalau di desktop, iya betul Pak. Desktop kita mau nggak mau bilang bahwa memang itu marketnya dikuasai sama Windows ya, Microsoft. Tapi kan Microsoft juga sadar bahwa pentingnya interoperabilitas tadi, sehingga dia juga pada akhirnya gitu yang dulu kita musuhin sekarang jadi teman kita, karena dia juga jadi salah satu kontributor besar di Linux Foundation. Betul. Dia sponsorin juga kernel, sehingga di Windows juga kita bisa jalanin kayak container application gitu ya. Betul. Itu sebuah perubahan yang sekarang kayaknya berubah banget ya dibanding zaman kita dulu. Betul. Ya, terutama sekali ketika ini ya WSL ya, Windows Sub Linux itu ya masuk itu betul, luar biasa banget itu. Itu pengaruhnya positif lah, disambut positif juga. Betul. Bahkan ini ya, text editor seperti Visual Studio Code pun akhirnya menjadi open source project. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa ya. Bahkan Microsoft akuisisi GitHub itu luar biasa sih menurut saya. Itu perubahan signifikan di Microsoft. Jadi saya termasuk yang mencintai Microsoft sekarang, karena udah satu visi lah gitu. Berbeda waktu saya muda dulu gitu. Ya jadi
Ya, karena saya senang karena saya juga saya senang dengan filosofinya open source software. Yep. Lalu saya sehingga punya semacam respect gitu terhadap orang-orang atau aktivis-aktivis baik itu individual ataupun organisasi yang juga ikut mengembangkan gitu, Pak. Betul banget. Masuk Pak Budi lah, senior saya ini. Aduh. Oke. Nah, mungkin Mas Utian juga bisa berikan gambaran nih seputar kebutuhan akan tenaga ahli nih terkait open infrastructure di Indonesia, Mas, lebih spesifiknya. Tenaga ahli ya. Nah, ini isu sih Pak kayaknya. Okay. Jadi begini barangkali isunya, kalau tenaga istilahnya digital talent ya, talenta digital atau tech talent gitu, talenta teknologi ini menurut saya sih masih isu sampai sekarang. Kita udah sering dengar di level manajemen misalkan itu CEO perusahaan global itu udah dikuasai sama orang-orang India gitu ya. Karena mereka memang bagus sekali dari sisi manajemen, dari sisi engineering kita tahu Tiongkok itu juga masif, mereka menguasai berbagai hal. Nah kita nih masalahnya nih, kita itu punya masalah besar sih saya kira, dan sebenarnya sebagian kayak di lembaga pemerintah juga udah sadar. Jadi problem di kita di lembaga yang diharapkan menciptakan tech talent tadi itu sebetulnya jalan, tapi lulusannya banyak, cuman saat mau masuk ke industri itu nggak bisa diserap langsung. Di sisi lain di industri itu selalu merasa kekurangan, dan jumlah industri yang juga melakukan tadi dalam tanda petik transformasi digital tadi itu juga semakin bertambah, sehingga gapnya, saya ngerasa gapnya kok masih makin jauh gitu, antara supply sama demand-nya tuh makin jauh lagi gitu. Itu kondisi yang saya sadari sekarang itu seperti itu dan itu nggak hanya terjadi di level infrastruktur, tapi juga di level software ya, di level produk-produk aplikasi gitu. Jadi sedih, tapi effortnya saya kira, saya pribadi sama teman-teman juga bikin. Saya lihat ada beberapa komunitas ataupun yang dari perusahaan ya, itu juga banyak melakukan pendekatan-pendekatan seperti pelatihan, sertifikasi. Betul. Ya itu barangkali upaya untuk memperkecil gapnya itu gitu. Karena aneh sih, di sisi lain tadi penganggurannya banyak, tapi kok demand-nya juga tinggi gitu, kok nih nggak ketemu gitu. Sayang aja gitu untuk negara sebesar Indonesia gitu. Ya sih, ini benar banget, dan ya ini memang lucu ya, negara kita secara jumlah populasi kan besar sekali. Betul. Terus jumlah institusi pendidikan tinggi juga bisa dibilang banyak juga. Ya, betul. Lulusan IT juga nggak sedikit sebenarnya. Ya, betul. Tetapi banyak juga yang mengeluhkan susah dapat kerjaan katanya. Betul. Sementara dari sisi industri bilang bahwa susah nyari talent. Nah, ini sebenarnya kalau dari sisi saya ya sebagai akademisi, ini juga jadi extra pressure nih. Saya juga jadi ngerasa terbeban ketika mahasiswa lulusan saya misalkan ternyata tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk diserap industri. Nah, makanya ini PR besar juga buat saya. Dan ini saya senang juga nih topik seperti ini diangkat juga dalam podcast ini. Ya harapannya bisa didengarkan juga nih oleh teman-teman industri yang lain dan juga oleh teman-teman akademisi yang lain, supaya ya muncul kesadaran bersama bahwa ini isu besar loh sebenarnya ini. Kita nih negara besar tapi kekurangan talent ini. Betul. Dan ini bukan isu satu pihak aja, Pak. Maksud saya ini isu di lembaga pendidikan, enggak juga ternyata. Karena lembaga pendidikan bagaimanapun nanti dia harus menerapkan kurikulum yang dirilis oleh kementerian. Oke, berarti ini isunya kementerian. Enggak juga gitu nanti. Karena kementerian juga perlu
perlu masukan dari industri. Oh, ini berarti isinya di industri. Oh, enggak juga gitu. Jadi ini memang PR bareng-bareng betul. Dan nggak bisa diberesin hanya di satu sisi. Jadi harus semuanya kalau mau betulan gitu ya bayangan saya. Dan yang paling penting lagi saat semua environment itu sudah baik adalah individunya. Nah, ini juga menarik. Di zaman kita heran ya Pak ya. Zaman apa sih kalau mau belajar IT gitu. Saya kan background-nya meteorologi, pendidikan saya. Tapi saya masih sempat gitu nyari-nyari tahu gimana caranya belajar komputer gitu, Pak, ngoprek-ngoprek gitu. Zaman kita kan dulu istilahnya ngoprek ya. Betul. Nah, sekarang informasinya itu ada yang materi pembelajaran termasuk channelnya Pak Budi ya, itu betul. Di internet banyak banget gitu, tapi kok nggak banyak gitu manfaatin. Sekarang kan zaman surga informasi gitu, Pak. Kita mau dapat apapun, mau belajar apapun bisa. Jadi ya itu salah satunya juga adalah di talentnya kali ya. Saya nggak tahu anak-anak muda zaman sekarang nih sukanya gimana, itu juga termasuk anak saya gitu. Itu kayaknya memang situasi yang beda juga gitu waktu dibanding waktu kita zaman dulu gitu. Ya, kayak gitulah situasinya, memang berat ya, ya, lumayan kompleks ini, betul. Kompleks betul Pak. Setuju saya. Dan ya kita sebagai bapak-bapak 21st century yang punya anak ini, kita juga jadi punya concern tersendiri ya terhadap generasi penerus kita ini ya. Ya minimal buat anak kita sendiri lah, kalau kita kan gitu ya. Ya kalau bisa ngajak anak-anak muda yang lain gitu untuk, dan kita nggak bisa juga pakai cara kita zaman dulu gitu, Pak, yang strict, keras. Sekarang harus juga pakai pendekatan yang beda, memotivasinya juga dengan cara yang berbeda, dan itu tadi intinya sih sama, ngasih kesadaran bahwa nih ada gap gitu antara skill dan kebutuhan industri gitu. Betul. Ya termasuk sesi podcast ini nih. Jadi saya juga berharap supaya nanti ada teman-teman mahasiswa atau pelajar yang mendengarkan sesi ini, mereka juga jadi punya sudut pandang baru dan awareness terkait isu besar di negara kita ini sebenarnya. Iya. Amin lah, mudah-mudahan. Oke, nah bagi Sobat Indonesia Belajar yang menyimak sesi podcast ini dan tertarik nih untuk menggeluti area open infrastructure, kira-kira pengetahuan dasar apa yang perlu dimiliki sebelumnya dan bagaimana learning path-nya nih kalau menurut Mas Utian sendiri? Baik, untuk knowledge dan skill dasar untuk kalau mau memilih profesi atau menjalankan bisnis di open infrastructure itu sebetulnya yang pertama yang tentu terkait hardware ya, karena itu erat kaitannya sama hardware. Jadi pengetahuan komputasi dasar itu sangat-sangat dibutuhkan gitu. Kita tahu nih komponennya storage, ini komponen networking, switch, router, firewall gitu. Ini komponen server, itu tentu diperlukan. Kemudian karena komponen infrastruktur ada di tiga elemen utama tadi, yaitu di networking, di storage dan di compute, maka sebetulnya yang diperlukan pertama adalah pengetahuan atau kemampuan networking fundamental, dan itu biasanya dipelajari itu di SMK ya, SMK jurusan TKJ itu biasanya sudah dipelajari. Kayak routing, switching, IP, subnetting gitu, itu harusnya udah dikuasai. Dan saya kira pengetahuan fundamental networking ini juga penting bagi teman-teman yang arah profesinya juga ke pemrograman, karena zaman sekarang pemrograman itu udah pasti client server ya, atau antar service lah gitu ya. Itu kan pasti ngelewatin networking. Knowledge dasarnya saya kira perlu juga. Yang kedua adalah sistem ya, karena pelajaran sistem itu biasanya udah mencakup manajemen komputasinya sendiri dengan manajemen storage. Jadi dan arahnya, walaupun sistem itu banyak gitu, sistem operating system maksudnya, sistem administration itu sebaiknya kalau sekarang ke arah Linux sysadmin ya, Linux system administration, karena
kalau untuk di level infrastruktur bisa dipastikan bahwa bahkan infrastruktur punya Microsoft sendiri itu pakainya kernel Linux gitu. Jadi Linux System Administration itu juga penting untuk dipelajari. Tambahannya atau lebih baik lagi adalah kalau menguasai pemrograman yang sekarang trennya itu di Python. Ini aktivis saya, Budi, atau di Go ya yang sekarang akhir-akhir ini populer gitu. Jadi itu pengetahuan dasar yang tadi hardware, networking dan Linux plus programming Python ya, rekomendasinya Python dan Go itu bisa jadi modal untuk kita berprofesi di open infra. Yep. Ya karena secara infrastruktur sendiri sekarang ini terjadi evolusi yang cukup menarik ya. Bahkan ada yang namanya infrastructure as a code gitu kan ya. Jadi orang infra juga jadi belajar programming sekarang ini ya. Betul. Itu PR saya sih. Saya orang yang males gitu. Aduh nih programming ini mikirin apa istilahnya logikanya itu yang lalu harus diekspresikan dalam bahasa pemrograman gitu kan. Itu saya orang yang males. Saya senangnya udah jadi .com aja Pak. Ini udah jadi .com enak ya. Tapi efeknya sekarang saya ngerasa aduh nih belum lengkap lah gitu kemampuan saya, dan ya itu yang saya coba belajar lagi di sela-sela nganggur gitu. Tadi evolusi di infra betul-betul berubah. Tapi kalau kita kuat di fundamentalnya, saat kita selami packagingnya ini gitu di dalam ini apa, itu kita akan sadar bahwa ini yang kita pelajari selama ini di pondasi pondasi pembelajaran kita gitu. Misalkan kita kan sekarang udah di networking, misalkan software defined networking. Jadi gimana mengelola network dengan bahasa pemrograman. Tapi kan konsep tentang bagaimana flow traffic itu semua dipelajari saat kita belajar networking dasar gitu. Hanya bedanya sekarang manage-nya dengan kode program gitu. Atau misalkan software defined storage gitu. Jadi storage itu jadi cluster. Dulu kita belajar tentang RAID, gimana replikasi RAID gitu antar hard disk. Sekarang beda nih. Sekarang hanya antar node gitu dengan switching yang lebih besar. Jadi konsep dasarnya sih sebenarnya sama, cuman packagingnya sekarang yang baru. Dan kalau kita lemah di pemahaman dasarnya, maka ini bisa berantakan lah di level kemasan baru itu gitu. Itu sih yang terjadi sebenarnya. Betul. Dan ini juga harapannya bisa jadi catatan nih buat teman-teman pendengar yang mahasiswa ataupun pelajar ya. Jadi sewaktu belajar tentang konsep computer networking ya, belajar OSI layer tuh tetap kepake ya sebenarnya ya. Konsepnya. Itu fondasinya lah. Karena orang-orang yang nggak paham itu, dia pasti pas troubleshoot itu bingung. Betul. Kan kita gini ya. Di production itu pasti ini kok nggak bisa diakses gitu ya, ini time out atau apa. Cuman kan, nah ini sialnya orang-orang infra barangkali. Ini pasti infranya nih bandwidth-nya kurang gitu, atau ada masalah di jaringan. Itu paling gampang bos-bosnya itu biasanya gitu. Tapi kalau kita telusuri tadi OSI layer, kita kalau kuat paham di OSI layer, maka kita bisa pahami ada banyak yang harus di troubleshoot, ada banyak yang harus di monitoring gitu. Nah, itu fungsinya gitu, memahami itu. Oh di layer service, di layer database nih kayaknya aman. Oke, di layer bawah misalkan dicek nih ke blok firewall atau enggak. Oke nih secara role oke, turun lagi ke bawah gitu, atau dari bawah ke atas. Itu penting banget sebetulnya gitu. Jadi saya ngerasa mudah-mudahan hal-hal dasar kayak gitu itu nggak dilupakan atau diremehkan ya. Ini nggak penting nih sekarang, udah langsung aja ke cloud gitu. Justru nggak gitu kalau menurut saya. Justru itu fondasinya itu yang harus kuat dulu, baru naik gitu ke kemasan baru yang tren zaman sekarang. Betul. Jadi ingat teman-teman, jangan sepelekan fundamental ya. Itu tetap dibutuhkan. Betul, ya. Oke, nah kalau ngomongin open infrastructure ya di Indonesia ini kan tentunya nggak jauh-jauh nih dari dua komunitas besar nih, komunitas OpenStack ID dan juga komunitas Kubernetes ID. Nah, kebetulan Mas Utian juga bisa terbilang aktif nih ya di kedua komunitas ini. Mungkin ya. Nah, mungkin Mas Utian bisa nih sekalian perkenalkan nih Mas kedua
komunitas ini serta kegiatan-kegiatannya ke Sobat Indonesia Belajar. Jadi mana tahu ada yang juga tertarik untuk bergabung. Ya, jadi saya sebetulnya apa ya istilahnya bukan aktivisnya atau bukan pengelolanya di dua komunitas itu, tapi saya senang ada dua komunitas itu di Indonesia dan itu termasuk komunitas yang besar. Yep. Zaman dulu kan kita masih base-nya yang generik-generik lah Linux gitu Pak ya, distro Linux gitu. Sekarang apa istilahnya nambah lagi dengan tadi komunitas open infra yang teknologinya juga macam-macam. Setidaknya saya melihat dua komunitas itu besar dan itu aktif gitu ya diskusinya di Telegram. Komunitas OpenStack Indonesia itu sekarang lead-nya Mas Dedi. Kebetulan saya sekantor sama beliau. Di bawah Open Infra Foundation official. Jadi dan biasanya mereka setahun sekali juga bikin acara besar. Ada Open Infra Day gitu. Dan itu bahasan teknologinya juga nggak di Open Infra, project Open Infra juga banyak tuh, nggak hanya OpenStack tapi juga ada macam-macam, ada untuk airship, untuk manajemen infra besar, kemudian ada Edge Cloud gitu ya, Starlink X. Itu OpenStack, komunitas OpenStack Indonesia. Yang satu lagi itu komunitas Kubernetes and Cloud Native ya. Okay. Itu di bawah Cloud Native CNCF, Cloud Native Computing Foundation. Aktivisnya yang populer Pak Mas Giri ya, Mas Giri Kuncoro. Dia mungkin perlu diajak juga tuh diskusi di sini. Itu sudah dalam perencanaan saya itu. Ya, beliau aktivisnya yang populer, teman-teman Gojek banyak di sana. Betul. Lalu dan bahasannya nggak hanya Kube tapi juga sama juga di CNCF banyak banget project open infra yang terkait open infra. Dan saya seneng dua komunitas itu dan saya ikutan aja, saya nanya-nanya sih sebenarnya, banyak nanya di sana. Kalau saya tahu sedikit ya saya respon, cuman saya kebanyakan nanya dan ngerame-ramein aja gitu di situ. Iya. Ya, dan sebenarnya teman-teman BITEK juga banyak banget kan ya yang aktif di keduanya ya. Iya, kami di BITEK itu sangat-sangat menyarankan terlibat di komunitas dan sebisa mungkin jadi kontributor, entah ngisi acara gitu, di acara meet up-nya, ikut kontribusi ke upstream development. Karena itu bagian dari kalau di kami KPI individu gitu, dan itu adalah bagian dari responsibility kami sebagai pihak yang memanfaatkan open infra sendiri untuk kebutuhan bisnis gitu. Jadi untuk teman-teman engineer itu kalau di kami sangat disarankan terlibat di komunitas ya gitu. Tapi harus sebagai kontributor lah, ada kontribusinya lah gitu. Gitu. Oke. Nah, Mas Utian juga kan sebelumnya pernah tergabung dalam tim pengembang Blancon Linux nih. Ini salah satu distro Linux nasional ini ya. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan nih seputar keterlibatan Mas Utian dulu dalam proyek pengembangan Blancon ini, Mas. Baik, ini jadi nostalgia ya, karena ini proyek lama. Saya nggak, sekarang sih masih ada, cuman nggak rilis karena tadi kan kalau di proyek open source software itu berdasarkan kontributor. Jadi biasanya langgengnya suatu proyek open source software itu atau produktivitas suatu proyek open source software itu berdasarkan kontributor, dan kayaknya sekarang kontributornya nggak banyak gitu. Ya, jadi di Blancon Linux itu saya banyak belajar gimana pertama apa itu open source software dan bagaimana pengembangan open source software itu dijalankan secara dalam tanda petik ya ideal lah menurut saya gitu. Karena mulai dari, dan saya waktu itu bukan orang teknikal, saya latar belakang saya di networking.
Sementara itu adalah development produk gitu ya, development produk. Dan yang saya sadari bagusnya di proyek Blangkon itu adalah yang disasar adalah menciptakan kemampuan orang gitu, kemampuan orang, sehingga siapapun bisa diterima asalkan ini ya, dengan gaya pengembangan zaman dulu ya, orang Indonesia kan keras-keras gitu ya. Apa kayak di dalam tanda petik di ospek gitu zaman dulu lah, Pak Budi saya kira paham. Dan itu saya merasakan manfaatnya gitu. Saya memahami proses. Dulu tuh belum populer Git, masih pakai apa ya, BZR itu Bazaar versioningnya. Saya belajar juga tentang itu. Terus karena saya bisanya ngelola kegiatan, jadi saya waktu itu di tim pemasaran, bikin conference tiap tahun, bikin workshop. Itu karena saya hobi juga gitu, ketemu orang. Beberapa kali bikin workshop, dan yang paling penting adalah yaitu saya termasuk salah satu produknya barangkali karena di sana itu rilis software atau rilis produk itu adalah bonusnya, tapi yang penting adalah kita dapat knowledge bagaimana sebuah project itu dikerjakan dengan ideal, lalu kitanya skillnya bertambah, relasi kita juga bertambah. Itu yang dikejar. Dan saya melihat yang di angkatan saya aja, yang bareng-bareng saya itu sudah jadi orang-orang dalam tanda petik ya, punya karir sendiri-sendiri atau punya bisnis sendiri-sendiri, dan itu ternyata memang ngasih dampak gitu, setidaknya buat saya pribadi gitu. Yep. Ya, saya pribadi juga kalau saya melihat ya, ini alumninya Blangkon ini sebenarnya hebat-hebat loh. Ada Mas Utian, ya, ada Mas Kukuh misalkan, itu kan. Iya, betul. Luar biasa kalau menurut saya. Iya, jadi orang mungkin melihatnya sederhana, termasuk yang saya kerjakan gitu ya, ngelola kegiatan apa sih nih, bikin conference gitu, apa sih ininya gitu, atau kalau Mas Kuku bikin tema gitu ya, bikin wallpaper, bikin logo, bikin tema desktop, itu apa sih gitu, dan itu ternyata terpakai gitu, bikin UI UX, kalau sekarang istilahnya UI UX ya trennya gitu. Oh, ternyata itu bermanfaat secara skill itu meningkat gitu, dan itu bisa diimplementasikan di kerjaan profesional juga gitu. Cuman ya itu, karena itu environment community, jadi kesadaran pribadi itu penting gitu. Menyisihkan waktu misalkan 2 jam sehari misalkan, atau berapa jam seminggu gitu untuk kita beneran terlibat. Itu juga perlu komitmen sih, karena kan kita nggak dibayar ya di proyek-proyek itu. Jadi apalagi di Indonesia. Nah, di Indonesia ini kendalanya adalah, bedanya dengan yang saya perhatikan, bedanya dengan Eropa dan Amerika adalah, kalau di sana perusahaan-perusahaan itu membayar karyawan untuk mengerjakan proyek open source software. Jadi perusahaannya memang membuat gitu. Nah, kalau di kita enggak. Di kita itu proyek open source software masih berdasarkan sukarela gitu, volunteer gitu, sehingga orang-orang yang terlibat di open source software project ini masih mikir nih, besok saya harus makan apa nih gitu. Jadi dia harus kerja juga, tapi harus kontribusi juga. Itu bedanya barangkali ya, dan kesadaran perusahaan di Indonesia untuk melibatkan karyawannya gitu di proyek-proyek atau membuat proyek open source software, itu juga belum banyak saya kira. Ya itu challenge-nya lah Pak, tantangannya gitu. Ya, nanti harapannya sih ini ya, makin banyak lah, karena kan perusahaan-perusahaan tech ya, tech industry itu kan pasti menggunakan banyak sekali produk-produk open source, dan ya mungkin it's about the time juga ya untuk contribute balik ya ke open source sebenarnya. Gitu. Dan kontributnya bukan hanya dalam hal finansial ya, tetapi juga mungkin dalam hal code atau dalam hal documentation mungkin ya. Ini suatu bentuk kontribusi yang seringkali dipandang sebelah mata nih kalau menurut saya nih. Betul. Documentation ini juga penting. Dokumentasi itu adalah sesuatu ya, atau isu yang jadi profesi sysadmin betulnya kan. Kelemahan programmer atau pembuat sistem apapun
itu bikin sistem, bikin software, tapi males bikin dokumentasi. Itu aspek pertamanya kan. Atau bikin dokumentasi tapi sulit dimengerti oleh user biasa. Sehingga muncullah profesi-profesi sysadmin kayak saya dulu gitu, yang mengimplementasikan itu kan gitu. Padahal kalau lengkap dan itu lebih mudah dibaca, itu sebenarnya nggak perlu lagi. Atau modelnya udah jadi service zaman sekarang ya, itu nggak perlu lagi. Nah, tapi betul, saya poinnya setuju tuh, dokumentasi itu bagian dari bagian yang penting di sebuah project open source atau di software, dan perlu kontributor khusus juga untuk itu, betul Pak? Ya. Betul. Dan ini juga cukup menarik ya, karena keterlibatan seseorang ini saya pribadi belum pernah terlibat dalam project documentation, tetapi berdasarkan teman saya yang pernah terlibat dalam project documentation itu, beliau menyatakan bahwa dengan terlibat dalam project documentation atau dalam membuat documentation itu katanya sih membantu dirinya dalam mengembangkan kompetensi diri untuk ini ya Pak, mengkomunikasikan hal-hal teknikal dengan lebih sederhana dan jelas katanya. Betul. Luar biasa banget kalau menurut saya. Karena kemampuan teknikal itu satu hal, lalu kemampuan menyampaikan kemampuan kita, ide kita, itu hal lain. Gitu. Saya melihatnya gitu. Maksudnya Pak Budi saya pikir termasuk yang ini ya, yang oke dalam hal delivery ide gitu, delivery pengetahuan, karena memang profesinya juga mendukung itu gitu, dosen gitu. Tapi nggak banyak Pak di orang-orang teknikal yang dia skillnya bagus tapi mengkomunikasikan kemampuannya, baik itu lewat tulisan ataupun lewat presentasi seperti ini gitu, itu enggak. Itu kita sering temu juga gitu, ada yang dia memang belum biasa aja gitu. Yap. Ya sih, ini poin penting banget sih, mengkomunikasikan hal-hal teknis ya. Itu betul. penting. Ya. Dan itu juga menjadi bagian dari soft skill kan ya sebenarnya ya. Ya, kalau zaman sekarang kayaknya udah harus kompetensi wajib juga deh zaman sekarang gitu barangkali Pak ya. Karena sekarang tuh istilahnya pairing engineering gitu kan, kita harus ngobrol sama tim lain. DevOps itu kan kultur juga, ngobrol sama nggak hanya alat tapi juga kultur gitu. Jadi menurut saya sih udah jadi wajib gitu ya, soft skill yang harus dimiliki. Betul. Oke. Nah, kalau kita berbicara seputar open infra atau bahkan open source secara umum nih, biasanya miskonsepsi apa saja sih yang sering ditemui, dan mungkin di sini Mas Utian bisa sekalian bantu untuk meluruskannya nih Mas. Iya. Ini sebenarnya dari zaman dulu sih. Yang pertama yang sering umum menurut saya, open source itu gratis. Open source software itu gratis, padahal nggak ada relasinya sebetulnya, tapi kenyataannya memang hampir sebagian besar open source software itu adalah software-software yang dirilis gratis, tapi sebetulnya bukan itu poinnya. Jadi open source software, kita bisa bayangin ya, project open source software itu kalau dikalkulasikan, misalkan satu kali rilis aja, itu perlu programmer berapa orang, perlu infrastruktur untuk hosting softwarenya itu berapa besar gitu, dikali misalkan pengembangannya 6 bulan aja misalkan, itu bisa kita hitung nilai rupiahnya gitu. Dan itu bisa ini software ini kalau dirilis kita pakai, itu nilainya berapa itu kita bisa tahu gitu ya sebetulnya. Nah, tapi open source itu bukan tentang gratis dan bayar, tapi tentang software yang dirilis terbuka, yang ada kode sumbernya, source code-nya yang bisa diakses oleh publik gitu. Kenapa dibuka? Kalau kita pakai istilah open source itu karena tadi kebutuhan interoperabilitas dan inovasi ya, pengembangan lebih lanjut. Itu yang pertama, sehingga sebetulnya wajar kalau open source software itu dirilis harus bayar, itu wajar gitu. Atau open source software dirilis sebagai service dan modelnya subscription, itu juga wajar. Open source software dirilis gratis juga wajar gitu, nggak ada masalah dengan itu. Jadi karena memang bukan kaitannya bukan ke harga gitu ya, ke biaya gitu. Jadi itu yang biasanya sering salah gitu, sering miss. Yang kedua yang saya sering temui masih sampai sekarang adalah open source software nggak aman.
Jadi kalau pakai open source software nggak aman, padahal security sendiri nggak secure gitu ya. Security sendiri nggak ada kaitannya juga ke open source software ataupun closed software, karena security ya bisa kena siapapun, sistem manapun gitu. Mau dia proprietary, mau dia open source, itu resikonya tetap sama gitu. Sejauh dia digunakan, diekspos ke publik, dan itu sama. Malah pengembangan apa istilahnya, pengembangan terkait dengan security itu kalau di open source software itu malah lebih cepat ya. Responnya juga termasuk lebih cepat. Kenapa? Karena yang mengerjakan lebih banyak gitu. Bahkan kita bisa, ya itu kan kayak bikin gembok aja lah, bikin gembok tapi cara membuat gemboknya terbuka. Kalau ada celah, misalkan gemboknya itu bisa dibuka, maka akan ada orang yang bisa melihat itu juga dan akan cepat juga diperbaikinya. Karena gembok ini dibangun sama-sama, dibuat sama-sama, dibanding di gemboknya dibikin oleh satu pihak saja gitu. Kalau ada celah yang dia lupa gitu, itu maka bisa disusupi sama yang lain gitu. Jadi saya kira yang sering miss juga adalah open source software itu nggak aman, padahal yang tadi resiko security sama aja gitu. Dan dari aspek perbaikan itu sebetulnya di open source software bisa lebih cepat ya. Yang terakhir misalkan apa tuh yang ramai itu Log4j itu ya. Log4j ya. Saya kira itu juga kita nunggu aja beberapa 1-2 hari udah ada keluar juga kan patch-nya gitu. Jadi itu karena open source software gitu. Bayangin kalau itu di handle sama satu pihak dan itu nggak timnya sedikit gitu, nggak punya waktu, lagi liburan gitu, itu akan lama saya kira gitu. Jadi banyak kasus kayak OpenSSL misalnya, tunggu aja, tinggal update aja, itu juga beres gitu. Jadi biasanya sih dua itu, open source software direlasikan dengan gratis, open source software direlasikan dengan nggak aman, itu yang biasanya sering salah, dan saya sering kali menjelaskan berulang-ulang gitu sampai sekarang gitu. Jadi betul. Ya itulah kayak gitu. Ya ini menarik banget ya. Ini kalau ngomongin masalah update patch yang lamban ini mengingatkan saya waktu di tahun 2011-an ya, waktu masih zaman-zamannya Adobe Flash itu loh. Itu kan vulnerability-nya Adobe Flash ditemukan, terus rilis patch-nya kan itu bisa berminggu-minggu kan ya. Harus nunggu Adobe-nya kan. Dan akhirnya sampai sekarang bukan teknologi yang umum dipakai. Kalah sama standar HTML5 gitu kan. Betul. Itu memang kayak gitu. Teman nggak semua orang paham kayaknya konsep pengembangan kayak gitu. Betul. Dan juga kalau berbicara mengenai teknologi enkripsi data ya, atau teknologi penyandian dan pengamanan data, sekarang ini kayaknya hampir nggak ada ya company yang mau menggunakan standar yang tidak terbuka ya kan. Mengkhawatirkan sekarang ini. Betul, karena ya itu tadi terkait development-nya ya, itu kan effortnya besar. Ya paling nggak pasti merefer ke standar-standar yang umum gitu, kalaupun dia mau tutup ininya. Betul. Oke, nah Mas Utian ini kan founder dan juga CEO untuk BITEH atau Bur Teknologi. Mungkin bisa sekalian diperkenalkan nih, apa itu BITEH nih ke Sobat Indonesia Belajar. Ini jadi kayak iklan nih. Tapi saya mungkin aspek ini aja kali. Aspek historinya kali ya. Betul. Jadi BITEH itu sebetulnya dibentuk dari teman-teman komunitas awalnya gitu. Karena saya dulu aktif di komunitas Linux waktu itu di Bogor. Dan saya melihat sebagian perusahaan ini perlu juga dibantu gitu dalam hal implementasi Linux dan open source software. Tapi itu nggak bisa dilakukan oleh komunitas karena bisnis ya bisnis gitu. Komunitas ya komunitas buat seneng-seneng ngoprek. Tapi saat berhadapan dengan entitas bisnis maka harus direspon dengan cara profesional gitu. Dan itu adalah perlunya dibentuk entitas bisnis. Jadi sekitar 2009, dan itu saya ngerasa sangat muda, knowledge saya nggak banyak. Itu saya bentuk BITEH bareng teman-teman.
Cuman masih belum punya fokus ke arah mana nih BTech ini dijalankan, dan itu perlu waktu. Ini untuk tidak dicontoh ya, untuk teman-teman yang mau bikin usaha itu perlu waktu berarti sekitar 6-7 tahun untuk sadar bahwa oke, bisnis itu perlu suatu fokus. Dan di 2015 sebelumnya saya sempat pergi dapat kesempatan gitu ke Myanmar. Di sana kerjasama sama engineer dari Tiongkok, dari Shanghai, lalu project manajernya dari Prancis, dan mereka sudah pakai teknologi-teknologi yang kekinian lah ya. Waktu itu pakai kontainer, udah pakai cloud, pakai OpenStack, di infrastruktur yang sebetulnya kecil aja gitu, tapi dampaknya luar biasa dalam hal development dan deployment aplikasi. Waktu itu saya ngelihatnya meeting pagi kok sore udah rilis gitu fiturnya gitu, dan itu udah di-deploy ke production gitu. Meeting lagi pagi dan gitu. Wah, saya ngerasa mind blowing lah gitu. Wah, ini buat saya ini sesuatu yang baru. Saya ngerasa waktu masih di Indonesia ini saya kayaknya nggak lumayan lah gitu kemampuan saya, tapi pas pergi ke sana saya kayaknya nggak punya apa-apa. Kayaknya saya bukan apa-apa deh. Saya dari situ 6 bulan di sana, saya balik, saya ngerasa oke, ini kayaknya harus disampaikan ke orang-orang. Saya ajak teman-teman, kayaknya fokus kita ke sini deh gitu. Saya ajak, dan ya udah, kita fokusnya di cloud, di open infra itu, di cloud, sampai ke platform as a service, di DevOps, termasuk security-nya. Dan itu nggak bisa juga, dan kami menspesialisasikan kan arahnya ke enterprise ya, berarti lembaga pemerintah, perusahaan-perusahaan tradisional gitu, dan itu nggak bisa juga langsung diterima gitu sama organisasi-organisasi gitu, sama entitas bisnis nggak bisa langsung diterima juga, karena mereka udah jalan kan sistemnya gitu yang existing, ngapain adopsi yang baru ini. Jadi campaign-nya itu sekitar 2 tahun kali. Jadi 2016 kita mulai ngomongin itu, datang ke perusahaan, presentasi sana sini di Facebook, oprekan-oprekan kita juga demoin. Itu kira-kira 2018 baru kita dapat kerjaan pertama gitu. 2018 baru orang sadar, anginnya barangkali pas ya, wave-nya baru pas gitu. Orang baru sadar bahwa ada teknologi kontainer, ada teknologi cloud, dan itu waktu itu juga startup unicorn juga udah mulai naik. Teknologi mereka juga udah mulai dikenalkan, sehingga enterprise juga merasa oke, kayaknya perlu berubah, perlu melakukan transformasi. Nah, barulah di situ kami ngerasa oke, ini kami ikutan ombaknya gitu. Dan ya sampai sekarang lah, alhamdulillah, yang tadinya tim hanya belasan, sekarang udah nyampe 100 orang lebih gitu. Ya challenge-nya beda lagi sekarang, gimana manage a team gitu, gimana maintain cash flow dan seterusnya. Tapi buat saya sih tetap menyenangkan gitu. Nah, di BTech juga karena saya sadar memanfaatkan open source software gitu ya, sehingga saya pengen tadi dari sisi tim itu juga terlibat di komunitas apapun di open source software. Lalu kita juga ikutan jadi supporter di Linux Foundation, di Open Infra Foundation, di CNCF juga gitu. Ya itu bentuk tanggung jawab tanggung jawab sosial lah gitu ya. Bahwa kita harus ikutan juga gitu. Dan ya saya tetap juga ngajak tuh teman-teman yang punya bisnis, lu pakai Linux kan, lu harusnya jadi supporter Linux Foundation dong gitu, biar logo kita ada di sana gitu. Nih negara kita nih bukan cuma pemakai ternyata gitu, kita kontribusi juga terhadap development, sama seperti Microsoft, sama seperti Oracle, sama seperti AWS gitu. Itu ya itu ininya lah dinamikanya barangkali Pak gitu. Dan ya alhamdulillah sekarang masih jalan lah. Pandemi itu situasi yang beda lagi. IT walaupun disebut-sebut sebagai industri yang nggak berdampak ya, nggak terdampak, tapi tetap ada situasi-situasi kayak saat
kasus pandeminya meningkat, kita juga terdampak. Kita harus support 24/7, cuman 40% personil kita juga positif gitu. Nah itu challenge-nya macam-macam gitu kan, nggak mungkin juga gitu. Layanan di aplikasi itu kan mati-mati, nggak mungkin juga kan gitu ya. Itu di ininya lah dinamikanya, dan saya tetap senang aja sih. Yang penting kan senang ya ngejalaninnya, walaupun tantangannya tuh bermacam-macam gitu. Nah itulah tentang Bitek. Ya ini luar biasa banget. Saya secara pribadi saya sangat appreciate banget dengan Bitek. Saya salut sebenarnya dengan Bitek. Saya melihat keterlibatan dari teman-teman Bitek ini yang luar biasa banget ya. Di Ubuntu Conference Asia itu banyak yang terlibat, di Open Infra Days itu jelas, di Kubernetes Days itu. Ini saya luar biasa. Saya amazed banget sebenarnya. Di OpenSUSE Summit juga banyak keterlibatan dari teman-teman Bitek juga. Ini suatu perusahaan yang based on open source yang memang kalau menurut saya layak untuk dicontoh oleh perusahaan-perusahaan yang lain ini kalau menurut saya. Ya itu upaya kecil aja Pak, barangkali upaya kecil yang bisa kami lakukan gitu. Jadi nggak juga mungkin dampaknya dibanding misalkan Microsoft gitu kontribusinya ke Linux Foundation. Tapi kan saya mikir kami berpikir bahwa kita bisanya ini loh gitu. Ya udah ini aja yang bisa kita lakukan gitu. Nggak harus nunggu jadi unicorn dulu gitu misalkan. Ya udah kita bisanya ini, ya udah kita lakukan gitu apa yang bisa kita kasih gitu. Oke, sekarang lebih lanjut ngomongin tentang kontribusi, ini juga ada hal menarik lain nih dari Mas Utian dan teman-teman Bitek juga sebenarnya. Kalau saya lihat nih ya, sampai saat ini pun Mas Utian tuh masih sering berbagi ilmu, bahkan sekarang malah sudah ada wadah khusus nih, yaitu Adinusa. Menurut saya apa yang diupayakan oleh Adinusa ini bisa dibilang luar biasa sekali. Nah, kalau nggak keberatan nih, boleh dong Mas Utian perkenalkan juga nih, apa itu Adinusa dan latar belakang lahirnya Adinusa ini. Siap. Waduh, ini risetnya mendalam ya. Sampai ke ini. Oke. Jadi bagi saya pribadi, cara berterima kasih atau cara bersyukur dan cara berterima kasih saya mendapatkan knowledge, kemampuan, sehingga itu menjadi penghasilan buat saya adalah saya harus membagikan apa yang saya bisa gitu, kemampuan saya ke orang lain gitu. Itu diinspirasi dari film dulu, ada film Pay It Forward Pak. Jadi kalau kita dapat sesuatu kita harus bagikan ke orang lain gitu di bawahnya gitu, dan itu memotivasi saya. Lalu ditambah lagi ada isu yang tadi demand di industri itu tinggi, tapi kok lulusan nggak bisa diserap gitu, lulusan yang banyak itu nggak bisa diserap. Sehingga yang saya dan beberapa teman lakukan dulu adalah pertama itu saya pergi ke kota manapun di Indonesia. Jadi saya pasang status di Facebook, ini saya mau saya bisa Linux nih, saya bisa networking, saya bisa OpenStack misalkan. Saya ceritain aja, siapa nih yang mau belajar, nanti saya datang, ongkos sama biaya penginapan saya tanggung sendiri juga. Yang penting saya mau sharing aja. Kenapa? Karena dengan sharing juga saya akan belajar gitu. Kalau nggak sharing itu pasti lupa tuh Pak, apalagi saya tipe yang mudah lupa gitu. Jadi buat maintain juga pengetahuan dan kemampuan saya, maka saya harus sharing dan saya harus berinvestasi untuk itu gitu, istilahnya. Jadi saya bikin itu, dan yang dijangkau ya nggak banyak kan, karena keterbatasan waktu, keterbatasan resources saya sendiri gitu. Jadi yang pergi-pergi ini, ini kayaknya harus cari metode lain. Metode berikutnya yang kami terapkan adalah bikin bootcamp Pak di Bogor. Jadi waktu itu kantor Bitek juga masih di rumah. Yaudah kita undang deh siapapun, aktivis open source atau siapapun lah yang mau belajar, yaudah undang, ada 10-20 orang, itu diongkosin datang. Ya itu lebih make sense kan, misalkan diongkosin kita, atau malah saya ada yang periode ongkosnya sendiri-sendiri, tapi nanti makan sama penginapan seadanya gitu, disediain. Yang penting keinginan untuk belajar gitu.
Itu juga jalan beberapa kali, tapi ya tetap gitu secara jumlah nggak bisa masif, karena misalkan kalau ngomongin konteks Indonesia kan kita juga harus mikirin yang di Papua misalkan gitu Pak, yang ada di Aceh gitu kan, yang di Kalimantan, ujung Kalimantan sana gitu misalkan. Nah ini coverage-nya nggak bisa juga. Maka salah satu jalannya sebenarnya lewat media internet gitu. Lewat media internet, pembelajaran itu harus ada di media internet sehingga siapapun yang punya internet itu bisa mengakses. Nah, kami buat namanya pertama itu 01 namanya. 01 itu prinsip yang diadopsi juga dari Blankon, itu logonya kan 01 tuh. Dari nggak punya apa-apa ke punya sesuatu, dari 01 juga bilangan biner gitu. Jadi namanya 01 dan nah barulah kita bikin platform, ada pembelajarannya, kita masukkan materi-materi kita di sana sehingga siapapun bisa belajar, dan itu lumayan tuh ada banyak lah peminatnya, mungkin ratusan gitu, tapi tetap di ujung pembelajaran itu yang dapat cuman 10, nggak pernah lebih dari 20%. 10%, 20%. Yang daftar misalkan 200 orang, tapi yang lulus paling 10 orang, 20 orang gitu. Itu memang saya juga belum tahu formula yang pas untuk meningkatkan itu gitu. Nah, 01 kami anggap program beta lah, program percobaan, karena nama 01-nya juga sering dipolitisir. Di 2019 itu dianggap mengikut ke waktu Pilpres itu 0102 kan, kita dianggap memihak salah satu, padahal kita duluan. Kami kan duluan, 01 nggak ada relasinya sama politik gitu kan. Jadi Oke, kita harus ganti nama, maka dipilihlah Adinusa itu Akademi Digital Nusantara. Sekarang udah usernya sudah ribuan, mungkin 6 ribuan gitu. Konsepnya kita mau menemukan akademi. Sebenarnya akademi itu udah banyak juga, jadi kita bukan membuat sesuatu yang baru. Akademi itu banyak, ada Red Hat, Cisco misalkan, CompTIA, itu punya akademi masing-masing. Tapi kok implementasi realnya di sekolah itu juga nggak begitu jalan efektif gitu, nggak jalan efektif juga. Oh gimana kalau kita bikin bridgingnya gitu? Nah itu Adinusa. Jadi ya udah akademinya naruh materi di sini, sehingga itu adalah materi resmi, materi official. Beberapa materi itu kita translasi ke bahasa Indonesia untuk memudahkan pemahaman. Lalu siapapun gitu, pelajar, mahasiswa bisa belajar juga di sini. Lalu ada mentornya juga seminggu sekali gitu. Tapi 80% itu memang peserta harus ngoprek sendiri gitu, harus belajar sendiri. Nah, dari situ nanti yang lulus itu berawal dari BTEC-nya sendiri, itu ada kebutuhan akan talent kan. Sehingga yang lulus itu kita kasih kesempatan, ayo mau nggak gabung ke kami gitu di BTEC, karena talent itu kan tadi demand-nya tinggi, di kami sendiri juga kami butuh gitu. Bisa yang lulus bisa masuk ke kami, dan ternyata pelanggan kami juga minta gitu, request, ada talent nggak gitu kan? Oh ya udah ada gitu, ya udah sekalian aja gitu. Sehingga kalau di Adinusanya sendiri kita nggak ngecas apapun, tapi saat mau direkrut oleh perusahaan, maka kita akan ngecas ke perusahaannya, hitung-hitung biaya pelatihan dia selama di Adinusa, dan itu akan dikembalikan lagi biayanya untuk pengembangan materi gitu, maintain infranya sendiri gitu. Karena ya ada cost operasional, dan kami pengen itu jadi jalan aja gitu, jalan dengan sendirinya, jalan mandiri, tanpa harus membebani siswa atau mahasiswa gitu kan. Kita tahu juga lah mahasiswa di Indonesia itu belum bisa kita cas karena mereka belum jadi profesional gitu. Betul. Tapi begitu dia direkrut, talentnya diakui berkualitas, maka saya kira wajar juga gitu kita ngecasnya ke perusahaan yang merekrut. Nah itu konsep Adinusa itu kami buat seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan itu ngasih itu juga salah satu upaya buat tadi mempersempit gap antara industri sama dunia pendidikan gitu. Betul.
Ini menarik sih karena tadi siang saya sempat ngecek juga website-nya Adinusa, terus saya sempat browse juga courses yang ditawarkan. Dan di situ kan ada option button ya, ada radio button ya, berbayar sama tidak berbayar itu kan. Saya klik yang berbayar, kosong ternyata ya. Ya. Jadi, nah ini dilemanya. Saya nggak tahu juga ya dilema tentang bayar dan jadi kami itu sebenarnya ngasihnya gratis gitu. Karena kan kita dapatnya dari akademi juga gratis gitu. Betul. Cuman kayaknya persepsi yang didapat itu ini gratis nih gitu. Jadi betul. Ini juga persepsi yang salah. Peserta nggak serius gitu. Betul. Serius. Kok jadi nggak serius sih? Padahal nih kita udah effortnya lumayan. Ada mentor gitu. Ada mentor tiap minggu dia sajikan gitu ini. Nah, jadi sistemnya sendiri mau kita buat barangkali nanti bayar tapi dikasih voucher tetap. Jadi gimmicknya tuh harus dimainkan ya. Tapi saya kasih tahu aja nih sekarang. Jadi nanti bayar tapi dikasih voucher juga. Jadi kesannya bahwa nih sebetulnya kalau Anda ikuti program pelatihannya di professional training itu harganya berapa itu bisa di-compare gitu. Nah, cuman karena selama ini kita ngasihnya gratis gitu jadi motivasi peserta barangkali ya kami menangkapnya gitu. Motivasi peserta jadi kurang excited gitu. Barangkali kalau udah ini bayar nih nilainya segini dengan knowledge itu ini ternyata kalau training profesional mahal gitu ya. Kira-kira gitu Pak idenya gitu. Ya ini juga tricky sih sebenarnya karena ya ini semoga nanti teman-teman yang mendengarkan sesi ini juga harapannya bisa punya awareness yang lebih baik. Ada beberapa pelatihan yang memang di-deliver secara gratis ya, tetapi bukan berarti pelatihan-pelatihan tersebut adalah pelatihan-pelatihan yang istilahnya asal dibuat ya. Ya ada baiknya kalau menurut saya sih teman-teman juga cobalah lakukan background checking juga ya. Untuk Adinusa saya berani guarantee ini teman-teman BTech yang garap juga ini very high quality loh teman-teman. Jadi ya tolonglah apresiasi juga, jangan dipandang sebelah mata gitu sebenarnya. Dari sisi mereka nih meluangkan waktu, effort ya untuk berbagi sebenarnya. Jadi ya hopefully sih bisa direspon dengan positif nantinya gitu. Karena terima kasih, banyak juga sih sebenarnya ini juga saya juga alami secara pribadi ya. Ini berbagi konten di YouTube itu kan dipandang konten gratisan gitu kan. Terus dilihat ada juga yang konten yang berbayar tuh kan. Terus padahal sama terus ada malah sempat ada yang bertanya ke saya gitu kan, kapan atau adakah rencana untuk membuat konten berbayar? Saya pikir ini saya memang niatnya tulus untuk membuat sebuah konten terkait misalkan banyak juga konten-konten terkait data science gitu karena memang saya suka di bidang itu dan saya mau agar ya lebih banyak orang Indonesia yang terbuka wawasannya terkait data science dan juga open source. Tapi malah ada yang bertanya mengenai konten berbayar ini. Iya itu memang aneh sih situasi yang kenyataannya gitu kalau di masyarakat kita gitu. Iya. Jadi ya inilah hopefully perspektifnya bisa lebih baik nantinya dan gampang kok sekarang untuk ngecek quality sebenarnya tinggal double check aja kualitas dan latar belakang dari institusi yang menyelenggarakan dan juga tim pengajarnya sebenarnya gitu. Saya malah sampai bikin unit sendiri loh Pak untuk garap Adinusa itu. Yang tadinya itu cuman yaudah itu bagian dari tim technical gitu, ada cuman diurusin 2-3 orang gitu sampai bikin unit sendiri. Di dalamnya itu ada 4 tim yang khusus buat nyediain itu gitu. Jadi betapa seriusnya kami gitu buat nyediain itu. Cuman ya itu respon masyarakat juga kan nggak bisa kita kontrol ya. Maksudnya kita hanya bisa berupaya. Ini yang bisa kita deliver. Oke. Ya semoga lah dari sesi obrolan ini nih jadi ada point of view yang berbeda. Amin. Mudah-mudahan. Karena kan sebenarnya kalau dari saya dan mungkin Mas Utian dan teman-teman BTech juga kayaknya sependapat ya bahwa kita tuh sebenarnya sama-sama khawatir kan ya dengan kondisi di Indonesia mengenai gap terkait ini ketersediaan digital talent kita ini sangat mengkhawatirkan banget gitu loh, dan itu juga yang akhirnya memotivasi saya pribadi dan saya juga yakin ini juga yang akhirnya memotivasi lahirnya Adinusa juga, karena kalau ini nggak diadres dengan cepat dan dengan tepat ini bisa sangat-sangat berbahaya sekali. Gitu. Itu ketersediaan talent ini
saya ngerasa sangat-sangat serius loh Pak, beneran karena sekarang itu kondisinya rebutan talent, semua perusahaan rebutan talent yang ada karena itu memang nggak ada lagi supply-nya dari mana, dan itu sampai kapan gitu, itu pasti ada titik di mana aduh udah nggak ada talent lagi nih, dan itu bisa sangat mengganggu semua jalannya servis yang ada gitu. Nah, minimal buat Indonesia sendiri lah gitu ya. Nah, kalau itu nggak direspon dengan upaya siapapun ya, Pak Budi saya kira udah punya program sendiri, kami dan perusahaan lain, kalau nggak ikutan terlibat di dalam proses generate talent ini, itu kita akan ada di titik itu. Prediksi saya sih akan begitu gitu. Jadi ya mau nggak mau sih kita harus terlibat. Gitu. Betul. Ya belum lagi ini ya, kayak negara-negara seperti India terutama sekali, bahkan kayak negara-negara seperti Vietnam juga mereka mulai banyak ya pertumbuhan digital talentnya kan cukup meroket itu kan. Vietnam sekarang lagi luar biasa itu Vietnam. Ya. Betul. Keren. Jadi ya kan sedih juga loh teman-teman kalau misalkan kita punya perusahaan-perusahaan digital di Indonesia, tetapi karena ketersediaan tenaga ahli di Indonesia sendiri nggak mencukupi, akhirnya malah justru ini mau nggak mau akhirnya merekrut talenta digital dari luar negeri nantinya. Dari luar negeri, dan yang disalahin nanti pemerintah. Nah. Atau lembaga pendidikan, kampusnya Pak Budi tuh yang disalahin. Gimana sih kampusnya? Waduh, ini deg-degan juga. Itu kan, iya, paling mudah gitu. Nanti setelah orang asing banyak kok, pemerintah sama kampus ini nggak benar gitu. Padahal kita udah coba gitu dari lama gitu. Ya itulah kondisinya. Ya ini isu serius dan nanti kita bareng-bareng address inilah gitu. Ya. Oke, wah ini menarik banget nih sesi bincang-bincang kita kali ini. Untuk Mas Utian, mungkin kalau ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kami persilakan ya Mas. Waduh, buat apa istilah Sobat Indonesia Belajar ya, sama dengan konsep apa namanya barangkali, saya satu visi lah sama Pak Budi bahwa pertama kalau ngomongin Indonesia tadi range-nya itu sangat luas. Indonesia bukan cuma Jakarta menurut saya. Indonesia itu Bogor, buat saya juga, saya udahlah di Bogor aja, ngapain harus ke Jakarta gitu. Itu berarti Indonesia juga tadi Aceh, Indonesia juga Kalimantan, Indonesia juga Papua gitu. Itu sangat-sangat luas, sehingga potensi dengan kondisi semua yang serba digital zaman sekarang ini, potensi untuk kita sama secara skill. Itu secara global itu potensinya sama semua gitu, sehingga tinggal dengan fasilitas yang ada di internet, materi pembelajaran, pelatihan, kesempatan workshop dan lain-lain, itu peluang kita untuk sama skillnya itu dengan negara lain itu tetap terbuka, atau minimal dari daerah sama dengan kualitas Jakarta itu sebenarnya terbuka gitu dengan kondisi yang sekarang. Dan untuk kata belajarnya itu adalah poin penting kalau kita mau terus-terusan berprofesi atau berbisnis di IT. Belajar adalah kata keyword yang harus kita dalami gitu, sampai terus kita memutuskan diri untuk nggak lagi di IT barangkali, karena IT ini perkembangannya cepat banget, sehingga belajar itu udah suatu kewajiban. Kita nggak bisa cuman belajar fundamentalnya aja misalkan, nggak cukup, ternyata sekarang ada kemasan baru, kita harus tahu juga gitu. Atau dibalik, kita belajar kemasan barunya aja, fundamentalnya nggak belajar, itu juga salah. Jadi dua istilah itu menurut saya penting di industri IT saat ini, dengan kondisi saat ini, itu barangkali yang bikin kita bisa bertahan, atau bisnis kita bisa bertahan, atau negara ini bisa bertahan gitu barangkali. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Oke. Wow. Terima kasih banyak nih untuk Utian Ayuba yang sudah berkenan hadir dalam sesi bincang-bincang kita. Terima kasih banyak Pak Budi. Sukses dan bahagia selalu untuk Mas Utian nih. Amin. Dan semoga apa yang kita berbincangkan di sini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Dan nanti
informasi ya terkait materi bincang-bincang kita di sini, termasuk juga nanti link menuju ke Adinusa atau link menuju ke BITEK dan lain-lainnya akan saya sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Jadi teman-teman bisa cek lebih lanjut. Mantap. Gitu. Dan akhir kata saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.